papa itu membentuk jati diri sejak anak itu di dalam kandungan mamanya. Jadi pernyataan statement dari seorang papa itu memberikan label kepada anaknya. 90,4 FM Sonora Medan, sahabat Sonora. Semangat Rabu, no halu, sahabat Sonoraku, pacu semangat menggebu, jangan sampai hilang jati diri ya. By the way, ngomongin jati diri, nggak sedikit anak kehilangan jati dirinya, kebebasan berekspresi, karakter bentukannya. Dalam diri sering bertanya-tanya, who am I? Siapa sih saya? Sahabat Sonora, begitu banyaknya kasus-kasus yang sekarang khususnya anak remaja ya, tingkat-tingkat usia remaja itu untuk menunjukkan identitas dirinya, begal, yang masalah-masalah yang terjadi, penculikan, sepeda motor, semuanya itu dilakukan Mbak Rini ada di usia-usia sebenarnya remaja. Beberapa ditangkap di Polsek, di Polres, itu saya lihat tuh memang rata-rata yang begituan. Nah, kalau kita tanya kembali ke dalam pertanyaan yang dalam ya kepada anak remaja itu, sebenarnya mereka hanya mencari citra diri, jati dirinya gitu. Bahwa saya ini sebenarnya sudah bisa loh gitu. Jadi itu rame komunitas mereka itu, waktu kita lihat di CCTV itu ya banyak ya saya lihatnya, itu bawa senjata, kenakalan-kenakalan seperti itu. Sebenarnya ada tingkat kepuasan sendiri ya, bukan hanya bertemannya itu, tetapi juga untuk dirinya sendiri gitu. Nah, kalau ditanya ke dalam gitu ya, sebenarnya mereka ingin menunjukkan identitasnya bahwa kami juga bisa loh, kami juga bisa bersuara loh, kami juga bisa menghasilkan loh. Nah, buktinya waktu ditangkap sama polisi itu mereka nggak berusaha nyerang balik. Waktu ditangkap itu ditanya lagi, diserahkan ke beberapa psikolog gitu ya, mereka bilang ya memang ya inilah kami gitu. Jadi ini satu fenomena para orang tua ya, kita guru juga di sekolah, bahwa sebenarnya identitas diri itu sangat penting. Nah, dari mana sumbernya? Sebenarnya pertama kali itu adalah dari mulut seorang papa dan mama. Dari keluarga berarti. Keluarga, rumah gitu. Lagi-lagi ini di rumah gitu. Nah, kenapa mereka bisa menunjukkan aksinya baik yang negatif maupun yang positif? Ya karena memang ini kebutuhan. Di usia-usia begitu, kebutuhan untuk pencarian jati dirinya itu perlu diasuh di tengah-tengah keluarga gitu. Yang ngasuh identitas diri itu sebenarnya harus ada itu dari papanya. Papa dulu saya katakan. Kenapa? Papa itu membentuk jati diri sejak anak itu di dalam kandungan mamanya. Jadi pernyataan statement dari seorang papa itu memberikan label kepada anaknya 70-80%. Nah, makanya hati-hati ya papa kalau misalnya kita melabel anak kita. Label ini kan saya katakan positif ya. Nah, jangan terlalu banyak perkataan atau labelingnya yang negatif. Karena membentuk citra diri, kamu nggak seperti abangmu, kamu nggak seperti kakakmu. Nah, kalau papa yang ngomong gitu, itu langsung membentuk citra diri dia. Comparing dengan keluarganya, dengan saudara kandungnya, itu juga berbahaya gitu. Kalau mama menegur anaknya, itu anak lebih bisa memaafkan loh, daripada seorang papa yang menegur anaknya, apalagi anaknya itu pria. Nah, makanya ya saya nih ya, saya contohkan saya, kalau Mbak ini dari pihak wanitanya nanti mamanya. Waktu saya menegur anak saya, itu dalam dampaknya. Nah, tapi waktu istri saya menegur anak saya, ini yang pria dulu nih, remaja. Itu bisa nanti 10 menit mereka sudah bisa saling enak terbuka lagi, bisa saling cerita lagi gitu. Nah, kenapa? Nah, karena memang pernyataan atau statement dari seorang papa itu bisa membentuk citra diri, sehingga itu lebih dalam ditangkap sama anaknya. Nah, ngasih jempol aja itu, papa itu beda loh ngasih jempol mamanya. Itu kualitasnya kalau ditanya tuh sama anak remaja. Tetapi kalau kita lihat ya, ada teori yang mengatakan bahwa memang untuk citra diri bagi anak-anak itu sebenarnya paling banyak itu keluarkan itu statementnya dari papa. Gitu, dari papa. Nah, makanya kalau kita tanya lagi ya, paling banyak kenapa mereka melakukan kenakalan usia-usia remaja itu karena memang tidak diterimanya atau labeling dari yang namanya seorang papa. Nah, makanya ini
Ini peran papa ini penting loh untuk bisa menggerus tingkat daripada kenakalan remaja itu. Apalagi geng motor apa semua itu. Nah ini pertama, ini poinnya untuk papa dulu. Karena memang papa itu kan, ya itu kan pembentuk gitu. Jadi kalau papa sudah bisa membentuk ya generasi kita ini lebih baik, mulailah memberikan identitas diri kepada anak itu dengan benar. Nah, apa saja yang dilakukan khusus anak remaja, itu papa itu seringlah puji dia, seringlah mulai rangkul dia. Sesuatu yang gak baik pun dilakukannya, mulailah diskusi dengan dia. Kenapa ekspresinya lewat seperti itu? Gitu. Ini ekspresi yang memang kenakalan remaja yang kita lihat banyak di TV sekarang itu. Nah, itu perlu sekali ya. Papa itu berperan aktif untuk apa? Untuk bisa masuk kepada kenapa kamu lakukan itu. Dia pasti bilang, keluargaku menolakku, papaku membilang begini, aku cuman tamatan gini pendidikan, aku cuman begini, penghasilanku cuman sekian dibandingkan dengan sekian. Semuanya itu paling banyak itu pernyataan atau statement dari seorang papa. Nah, itu yang membuat ya saya sebagai seorang papa ini beban cukup berat loh. Hari ini nggak gampang memang, apalagi untuk masuk anak-anak yang remaja gitu. Supaya kita membentuk identitas yang benar-benar kepada anak, melabel tuh betul-betul, memuji itu betul-betul, ya memberikan apresiasi, reward itu juga betul-betul, bukan asal-asal gitu. Khususnya yang remaja ya, sahabat Sonora, karena memang remaja ini pembentuk generasi selanjutnya gitu. Kalau kita lihat kenakalan yang dibuat mereka itu sebenarnya ekspresi di sisi yang memang menunjukkan bahwa itulah identitasnya. Jadi saya mengajak para orang tua, khususnya para papa yang punya anak remaja atau mau menginjak remaja atau pusing melihat gimana kelakuan remaja, ayo saya ajak semuanya supaya sama-sama kita ngerjakannya. Saya juga di rumah punya 2 anak remaja, ya bukan sempurna saya sebagai seorang papa, sebagai seorang ayah, tapi mengajak semua papa dan ayah, mari ayo kalau kita ingin menurunkan tingkat kenakalan remaja di luar sana, mulai saja kita dari rumah.